Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan bikin segala sesuatu yang sulit jadi mudah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah, coba beli kesulitan dengan sedekah. Kalau ayat ini dipakai di mereka yang punya masalah jodoh, maka jodoh yang sulit jadi mudah. Terus cara ngitung sedekahnya gimana? Saya dulu diketawain, mana ada. Saya bilang ada, lo hitung aja. Begitu dihitung, pernah saya ceramah di sekumpulan para ustadz. Jadi ada training untuk para ustadz. Saya sampaikan ini supaya para ustadz tidak berpikir tentang amplop. Karena kalau dipakai cara ini hasilnya jauh melampaui amplop. Tapi kan kebanyakan para ustadz, para kiai, maaf, walaupun banyak juga yang memang tidak seperti yang saya temui. Banyak orang jagoan di tahajud, jagoan di duha, jagoan di sholat sunnah, tapi untuk urusan sedekah pahit. Padahal satu-satunya closingan ibadah, begitu boleh saya bilang, itu sedekah, Pak. Di belakangnya apa kayak ini sedekah nih. Kayak bapak misalnya, ibu rajin tahajud, terus tidak sedekah. Yang enak bukan ibu dan bapak. Iya, saya ngomong bukan hitam putih ya. Yang enak siapa nanti berkahnya? Ke anak, ke cucu. Tapi kalau dari mulai saudara sendiri mau berasa berkah dunianya, kan kadang-kadang kita tidak menyebut umur sebagai berkah dunia ya. Yang disebut berkah dunia kan kadang-kadang harta. Saya jangan ngomongin harta. Enggak ngomongin harta gimana buktinya kita lagi kelenger urusan harta. Ayo kita bicara nih. Bukan sesuatu yang haram kok. Allah malah bilang kan, minta padaku. Apa yang diminta? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jodoh, cara ngitungnya begini. Saya mau tanya dulu ke bapak dan ibu semua. Pengen punya mantu yang penghasilannya berapa? Itu dulu yang saya tanya. Karena kita akan hitungin nih, berapa harga barang yang kita beli. Kita modalnya kudu tahu dong. Kita belanja ke pasar, yang kita beli apa, kalau kita udah tahu dengan tepat exactly harganya sekian, kita bisa hitungin. Sedekah ada modal nggak ada modal lain, Pak. Selama 2 minggu ini saya bercanda tentang haji. Selama 2 minggu ini tausiah saya bercanda tentang haji. Saya tanya sama bapak dan ibu semua begitu, saya bilang ketika tausiah, siapa di ruangan ini yang belum berangkat haji dan kepengen angkat tangan? Rata-rata angkat tangan. Enggak, gue sih nggak nanya sini. Saking pengennya kali ya. Saudara memakai ilmu bukan sedekah dan ilmu sedekah beda. Kalau saudara begini nih ya, ya Allah saya niat pergi haji tahun 2008. Udah niat sedekah belum tuh? Belum. Itu namanya niat haji. Disebut niat sedekah kalau kita niat memberangkatkan orang lain. Saya mencontohkan saudara dalam posisi saudara tidak punya uang, saudara niatkan saudara punya uang nanti untuk orang tua saudara. Kalau mau lebih bagus lagi, ungkapkan niat itu. Datang kepada ibu saudara malam ini juga, cium tangan dia, kemudian katakan dengan mantap, Mak, insya Allah Mak, 2008 saya akan memberangkatkan emak haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2004 ada orang umur 40 tahun. Dia datang menanyakan ayat ini. Benar nih Ustaz ayat. Kenapa emang? Saya punya urusan jodoh nih Ustaz. Bisa nggak kira-kira kalau saya sedekah, saya dapat jodoh? Wah, saya yakin, saya bilang bisa. Nah kalau begitu saya sedekah nih Ustaz. Dia keluarin duit 50 ribuan 4. Berapa duit tuh? 200. Saya pegang tuh duit. Saya tanya sama dia, mau jodoh yang cakep apa yang jelek? Yang cakep dong Ustaz. Kalau yang cakep kurang. Tapi hanya selang 8 jam dia benar-benar dapat jodoh. Ketika kami sudah mau pulang ke stasiun Purwokerto, transit di salah satu rumah. Tadi pagi kami ngegodain dia, masih ada tambahannya nggak? Kalau masih ada tambahannya bawain deh. Ternyata dia Uber, tapi saya udah nggak ada di hotel. Dia terusin ada di rumah transitan.
Dia datang dengan napas tersengal-sengal, dia sodorin amplop. Ustadz, nih saya tambahin 800.000. Beberapa saat sebelum dia datang, itu datang dulu bertamu ke saya seorang perempuan yang juga lagi kesulitan masalah jodoh. Ketika dia bilang, Ustadz doakan saya supaya saya bisa dapat jodoh, saya bilang nggak perlu didoain, lu nengok ke kiri. Insya Allah teori ini tidak pernah salah. Tapi ukurannya, sayangnya we never know. Kita tidak pernah tahu dengan pasti berapa ukurannya. Saya tahu ukuran saya. Utang saya 1,4, right? Maka saya punya tanggungan sedekah begitu. Kalau ini mau jebol lewat pintu sedekah, 140 juta. Perjalanan saya menyelesaikan 140 juta menjadi lama dan sebentarnya 1,4 ini selesai. Di awal saya bilang, saya bisa tahu 2006, insya Allah mudah-mudahan Allah yarhamuni, Allah merahmati saya, 2006 selesai ini urusan semua. Karena saya menghitung, 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Kalau saya ceramah 1 hari sekali, berarti kan ada 365 hari. Kalau saya ngitung, maaf, saya emang sengaja menghitung dengan pakai angka kalkulasi yang paling terendah yang pernah saya temui ketika saya memberikan orang lain. Bukan saya menerima loh. Saat itu saya belum jadi ustaz. Maksudnya belum beginilah. Saya pakai angka misalkan itu dulu 300.000. Atau waktu itu saya bilang 1 juta. Kalau 1 juta kan berapa tuh? 365 juta. Dikali 3 tahun berapa tuh? Hampir 1 miliar. Dikurangin dosa saya, ngelewatin tanah saya punya orang tua, harganya 700. Kan dipotong dosa dulu dong. Iya dong, harus fair dong. Potong dosa dulu senilai itu 700. Ditambah dengan yang lain-lain, saya bilang berarti angka saya 1 M. Angka real tanggungan saya bukan 140 nih, tapi 1 M. Saya kejar nih dengan jadi ustaz. Dapat amplop karena saya udah kandangin tuh beberapa anak. Set geser, dapat geser. Sampai sekarang kebiasaan tuh. Hadus bin Ni'mah, saya bilang kebiasaan. Tapi gara-gara begitu, sampai sekarang ibu bapak tahu lah. Sampai sekarang saya tidak punya sekretaris, tidak punya manajemen, tidak merasa perlu pakai ajudan. Ya, begini aja udah. Dan saya bangga mengatakan ini, bangga sekali itu. Saya tanya sama saudari yang belum punya jodoh atau saudara, pengen punya suami yang gajinya berapa? 10 juta sebulan. 10 juta sebulan kali 12 bulan dalam setahun berapa? 120 juta. Biaya pernikahan sekarang berapa? 50 juta. Berarti saudara harus mengejar sedekah itu 17 juta rupiah. Kalau saat ini saudara kerja dengan gaji 1,5 dan saudara berderma 200.000, ini lama nih. Loh Pak, saya membuka cakra saudara nih, pikiran saudara, cara berhitung sedekah, ya begini perjalanannya. Kapan nyampainya? Iya dong, 1,5, 200.000 sebulan. Berarti 17 juta dibagi 200. Ampun lamanya. Udah keriting tuh. Dan ini kalaupun tembus, bapak cuma punya masa 1 tahun, saudari punya masa 1 tahun. Kalau saudara berhenti, bisa jadi umur pernikahan saudara nggak panjang, cuma setahun, karena asuransi saudara cuma setahun nih. Oh iya bener Pak, kelihatannya sih bercanda, cok aja gitu. Sedekah kan memperpanjang umur dah. Berarti memperpanjang umur apa? Umur perusahaan, umur warung, umur pernikahan. Bukan cuma umur fisik. Penyakit juga gitu. Penyakit jantung berapa ya? 60 juta. Berarti 6 juta tuh mesti keluar deh. Matematis kelihatannya ya. Usah terlalu mematematis kan, jajal aja. Dulu saya ditantang 2003. Ente hitung aja mobil. Begitu tuh kata salah seorang ustadz yang sekumpulan trainer itu. Saya ngitung mobil 30 juta kali 2,5%, 7 juta, 750.000. Lebih gampang ngejar 750.000 daripada ngejar 30 juta. Ya saya kejar 750.000. Karena 750.000 sejengkal. Ya kalau kita nurunin anting kalau sejengkal ukurannya. Lewatin. Bismillah saya bilang, ya Rabb, kalau kau redo, ini mudah-mudahan nih saya bisa engkau pakaikan kendaraan. Terus ilmu kita belajar, do not stop, jangan berhenti. Lah saya terusin. Ketika keluar Escudo 2.0 injection, itu jadi brosur buat saya. Wah, asik tuh kalau pakai mobil itu tuh. Loh piye caranya? Ini geser. Waktu itu udah berubah jadi S-Team kalau tidak salah, kita kirim ke Malang. Kita pakai ada ustadz di sana yang memang udah berjasa sama pesantren. Kirim. Dan itu yang terjadi. Tepat di The Miracle
yang saya kasih itu kan belum sempurna. Saya bilang saya akan terus menyusun sambil saya terus membuat seminar ini. Itu ada judulnya anak panah. Sedekah itu seperti itu. Dia pasti kena, Pak. Pasti kena. Oh, yakin saya. Kecuali kita kurang yakin. Oh, kurang yakin gue nggak tahu juga dah. Dan ketika saya mencetak hat-trick di bidang laboratorium kehidupan, laboratorium sedekah saya, berarti kan kehidupan saya. Secara akademis ini saya kupas. Lalu saya tempatkan ini kendaraan di barisan, paten di barisan laboratorium. Ketika dapat hat-trick, ada mercy yang kita dapetin dari proses ini, kita terusin terus sampai anak saya kedatangan tamu dari Cirebon ngelihat Serena. Saya cuma bilang sama dia sebagai ayah yang kaya dengan testimoni, dengan ilmu tentang sedekah, maka saya bilang sama dia, insya Allah nak, lo kita kan punya hak meminta toh, boleh nggak saya minta sama Tuhan, Rob berikan saya Serena? Ya boleh, cuman kita canggung mintanya. Masa iya sih minta sama Tuhan Serena? Lu mau nggak Serena? Lu mau, lu minta dong. Tapi kan kita nggak berani meminta. Padahal di surah Al-Furqan 77, surah ke-25 ayat 77, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Aku tidak akan memperhatikan kamu. Aku tidak akan memperhatikan kamu kalau tidak ada doa darimu. Itu Serena, mobil yang paling tinggi di urusan permobilan. Terserahlah. Ini wala riya wala sum'ah. Mudah-mudahan ini targhiban lin nasi filik. Tidak. Ini cuma dorongan, dan juga sekaligus saya supaya tidak bikin ibu dan bapak pingsan. Takutnya saya lagi naik kendaraan itu, lalu bapak dan ibu berpikir setahun penuh jadi TBC nanti. Oh begitu caranya ya. Gua mah beli sertifikat 5 juta, 5 juta, 5 juta. Gua suruhin teman-teman gua pada ikut. Oh rupanya buat beli Alphard tuh. Dulu saya nggak berani Pak, sebelum saya ngembat seminar yang judulnya How to Make Money in 7 Days. Dulu 7 hari loh seminar ini judulnya. Judulnya How to Make Money in 7 Days. Lebih gawat lagi tuh. Kita cetak hat-trick dalam 7 hari. Ketika ditanya sama orang, kok dapat 7 hari? Ya karena saya mintanya 7 hari. Yang ini entah gue minta 40 hari dah gitu. Ayo kita sama-sama beriadoh. Dari mulai malam ini sampai malam ke-40. Buktiin. Bagi saya cukup ada satu orang saja. Dia mengutarakan keinginannya apa. Kemudian dia bawa malam ini ke Tuhan. Lalu lihat 40 hari ke depan. Karena dulu saya suka bilang begini, saudara-saudara yang merasakan berkah sedekah dan tahajud, silakan bertestimoni ke nomor saya 08 sekian. 2 tahun belakangan saya udah nggak perlu lagi. Kalimat saya menjadi begini, saudara yang tidak berhasil itu yang harus SMS saya. Kenapa tidak berhasil? Pertanyaannya begitu. Ketika teori ini absolutely right, ketika teori ini benar adanya yang Quran menyatakan di awal, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba, no doubt. Tapi tidak terjadi sama kita. Yo mikir dong. Kenapa tidak terjadi? Oh iya benar Ustaz. Tadi subuh kesiangan. Bukan tadi subuh doang, kemarinnya lagi. Iya. Ya kan itu di debat jalanannya bolong, Pak. Lama nyampenya ke kita. Begitu datang tawaran Alphard, Ustaz, mau nggak diurusin Alphard? Ya mau, kalau ente beliin mah. Belum pantas saat anak beliin ente mah. Kalau wayang gini, tapi kalau nanti turbin yang di PLTU jadi resmi sama SBY, insya Allah dah. Ya kalau gitu tungguin aja sampai itu jadi PLTU nya. Tapi bagi saya lagi-lagi lab kan. Kepentingan saya bukan Alphardnya, tapi kepentingan saya ini test case nih. Jadi enggak. Mulai saya mikirin Serena buat digoyang nih. Begitu Serena digoyang, kita proses. Begitu mobil dipindah tangan dalam bentuk kebaikan pinjaman, begitu mobil menghilang, saya bilang bentar lagi Alphard datang nih. 3 minggu cuman. Dulu saya nggak berani pakai Alphard. Gue ngomongin sedekah pakai Alphard. Tapi ketika saya sadar saya tidak beli, wah ini saya harus suarakan. Memang mobil-mobil itu mobil yang yatim ya, artinya orang memberi tidak dengan BPKB-nya. Kalau dengan BPKB-nya udah jadi pesantren. Beberapa mobil yang memang dikasih ke saya pakai BPKB kita lewatin. VTAL, Honda Accord lewatin. Jadi pesantren. Ustaz sombong di, bukan sombong. Lu pengen dunia enggak? Situ kan pengennya capek. Pengen rumah lu KPR 15 tahun. Lah kan blow on namanya. Saya sebut blow on. Kalau setelah tahu ilmu ini, gampang cara ngitungnya. Rumah Anda yang Anda KPR kan 300 juta. Rumah sih barangkali terlalu tinggi deh. Motor ya. Ada si A, ada si B. Dua-duanya menabung 100 ribu. Yang satu menabung untuk DP seharga 1 juta.
Yang satu kebiasaan, asal dapat duit 1.100.000 bagian ponakan. Bulan kedua 100.000 bagian ponakan. Sama-sama pengen motor nggak? Sama, pengen motor. Apa yang terjadi? 10 bulan yang akan datang, dapat nggak si A motor? Oh dapat, ini dunia nih, cerita takdir tuh ini. Dapat karena dia dapat motor kan. Tapi susah nggak dia? Susah dia nyicil. Yang ini begitu jalan, udah wayahnya 10 kali. Udah wayahnya nih, dapat dia motor tanpa harus dia nyicil, walaupun barangkali saat itu motor dinas. Oh whatever pak, apapun judulnya Anda tidak beli. Rumah begitu, ngapain capek-capek? 300 berarti 30 nih, 30 juta 4 sebulan berapa nih? 500. Tahan aja dulu, tahan, jangan buru-buru kita kredit, sebentar. Ada salah satu sahabat dia di Chevron datang ke saya, kalau udah tanggung gimana San? Saya nggak mau lunasin dalam bentuk cicilan per bulan. Bagaimana? Kita hitungin, begitu saya hitungin ketemu angkanya 4 juta ini yang sedekah. Sedangkan angsuran dia 2 juta. Oh susah loh pak. Kalau karyawan punya duit 4 juta, sementara dia masih punya tanggungan, dia akan mikir aman, tanggungan dulu. Saya malah bilang sama dia, geser tuh 4 juta. Ente nggak perlu mikir nih yang sisanya. Sisanya Allah yang pikirin. Terjadi pak. Ini Al-Baqarah 272. Hitung-hitungannya ini luar biasa. Bapak umpama punya utang 500 juta. Ini kan sedekah Bapak 50 juta toh. Lama sebentarnya mencapai 50 juta berpengaruh ke sini. Kalau ngitung teori dosa dan amal, harusnya kita 3 kali lipat. Berarti kali 3 tambah 1 200 juta. Lalu Bapak beli hari ini sertifikat 5 juta. Bapak masih punya kewajiban berapa? 195 juta. Berarti nggak pengaruh dong. Punya pengaruh kalau duitnya cuma 55 jutanya. Punya tuh pengaruh juga hebat tuh. Kalau duit Bapak dan Ibu yang disedekahin beli sertifikat itu emang cuma segini. Tapi kalau Allah melihat Bapak masih punya ini, masih punya itu, yang sebenarnya kalau digeser juga masih punya, oh ini jadi nggak ada harganya nih. Ustadz sembarangan kalau nggak ada. Iya. Terus gimana caranya? Ya jadi saya, jadi simpul. Kalau jadi simpul, ini bergerak nih. Sekarang kita bagi ya, 200 bagi 5 juta berapa? 40. Anda hanya perlu 40 orang. Kalau Anda bisa meng-closing 40 orang dan bisa kerja ini dalam sebulan, dan Bapak yang nggak punya utang, rewardnya segini. Percaya nggak? Tapi susah saat nyari 40, makanya Allah sediakan An-Nisa 85. An-Nisa 85 mengajarkan kepada kita nggak perlu nyari 40, lu nyari lagi aja 1. Cuman 1 tuh lu godain terus. Cari 1 gampang nggak 5 juta nih? Kalau buat saya gampang, karena cara saya memasarkan bukan objek tapi subjek. Dulu amil-amil zakat menawarkan objek. Ada kebakaran no, mau nggak? Ada busung lapar mau nggak? Ada longsor mau nggak? Saya datang ke dunia sedekah mengubah itu menjadi subjek bukan objek. Sini loh, belum kerja ya? Ya Ustaz, belum kerja. Berapa tahun belum kerja? Udah 2 tahun. Punya tabungan nggak? Punya. Pengen kerja nggak? Pengen. Sini tabungannya. Subjek pak. Judulnya mau berubah nggak gitu loh. Nggak ada cerita dengan objek. Nanti objek mau kemana kek? Bapak ibu yang mikir, oh gue mah nggak mau PPPA. Iya terserah. Cuman saya kampanye PPPA karena di situ amalnya masya Allah. Amal mereka ini dahsyat bener. Itu tempat yang subur gitu. Perguliran nanti berjalan satu orang yang Anda ajak, Anda udah merem dah nih. Nanti dia jadi berapa? Makanya kan dari mulai di Sultan yang pertama saya bilang sama Bapak dan Ibu, saya tidak mencari donatur. Kalau saya cari donatur, langsung keluar lah insya Allah. Kalau ada duitnya mah. Kalau nggak ada duitnya gimana? Ya gua nggak tahu dah kalau nggak ada mah. Tapi kalau ada dia nggak keluar kan kita doain. Nanti kita doain nih. Yang belum ngambil sertifikat PPPA, sedangkan dia punya duit, terus dia nggak ambil, kita doain biar duitnya habis noh. Kalau perlu saya bikinin SK, saya bikin SK. Kemana? Ke malaikat Israel untuk ada percepatan pengambilan. Jahat dia ke sana ya. Lihat nih, bergulir nih. Tidak semua orang bisa ngajak, makanya kita adain event ini, di mana Bapak dilengkapin dengan 5 atau 10 undangan. Sejatinya kan ini gratis, nggak bayar. Sebagian Bapak yang bilang, wah, kok bayar sih? Ya salah lu nggak jadi donatur. Tapi saya jadi donatur kok. Ya udah jadinya itu sedekah. Hasil bersih dari sisa kita udah bayar ini, bayar. Oh itu buat PPPA semua. Saya meyakinkan Bapak dan Ibu buat PPPA, insya Allah. Berbahagia nggak? Berbahagia. Begitu Bapak bawa ke 10 orang undangan nih satu. Ternyata yang Bapak ajak dia closing langsung 10, udah naik nih, tinggal 30. Dari yang 10 ini ikut lagi. Oh subhanallah. Sekarang kita lihat perhitungannya. 10 dikurang 1, 19. Kita paham. Tapi supaya logikanya masuk, saya akan menjabarkan ala SD. 10 gitu kan. Sebenarnya berapa nih?
9. Tapi 1 dikali 10. Ini jadi 10. Baru dijumlah. Berapa hasil akhir? 19. Nih begini cara ngitungnya. Dengan cara yang sama, kalau Bapak saat ini bawa uang, begitu saya bilang 110, alias ada seratusan dan ada 10-an. Yang mana yang Bapak sedekahkan sebelum tahu ilmu tentang sedekah? Yang 10.000. Padahal kalau kita sedekahkan 10.000, ini kita template nih ya. Kita template nih. Berarti berapa di sini? 100. Ini berapa? 100 juga. Hasilnya 200. Bandingkan dengan saudara bersedekah 100. Berapa hasil akhirnya? Ini 10.000. Ini 1.000.000. 10.000. Mana yang saudara pilih? Low investasi nih atau high investasi? Benar. Yang benar. Dulu tidak mengeluarkan yang 100 karena tidak tahu. Sekarang tetap 10 karena nggak percaya. Sehingga ketemu nih sama kita matematika yang saya sebut amazing, matematika yang mengagumkan, bahwa ketika 10 dikurang 1 19, maka 10 dikurang 2 28. 10 kurang 3 berapa di situ? Terus pan 2. Ternyata 10 dikurang 10 Pak 100. Makin besar bilangan pembaginya, pengurangannya makin besar ini hasilnya. Wajarlah kalau kemudian tokoh yang saya ceritakan dalam satu dasawarsa dia punya kehidupan, diawali dari dulu seorang pengangguran, sekarang punya aset perusahaan 15 miliar rupiah. Saya membedah Pak. Saya lagi gembira nih bulan-bulan ini karena ada pengakuan dari dunia akademis terhadap ilmu ini. Saya pun tadinya nggak menyangka bakal dapat gelar doktor honoris causa, guru besar salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia. Nggak nyangka, siapa yang nyangka? Kalau saya S1 nggak lulus, saya nggak lulus S1 DO, drop out. Sampai saya bohongin ibu saya, nangis ya. Saya bohongin, saya bikin jas, terus saya dong ke dia. Saya nunggu dia nanya, bener aja dia nanya, iya udah bikin jas, emang udah deket wisuda? Iya mak, insya Allah udah deket. Padahal mah jauh. Dan saya dapatnya bukan dari fakultas ilmu agama, tapi dari fakultas ilmu sosial, dari FISIP. Subhanallah. Kok dari mana tuh? Dari gerakan The Power of Giving rupanya. Tahun yang lalu ketika kita sama-sama kampanye selamatkan bangsa dengan sedekah. Lah saya berhitung. Rupanya hitung-hitungan ini menggelitik mereka. Secara lab bener. Ini clear banget nih Pak. Dan ini matematikanya matematika 10, belum 700. Belum yang unlimited, belum yang sifatnya konversi. Itu enggak? Ada enggak konversi nih? Ada. Emaknya sedekah pagi, siangnya anaknya lecet. Ditanya mamanya, kenapa kamu? Begitu saya mau nyebrang, mak ada temen ngarik. Saya punya tas, saya jatuh. Saya marah sama dia, dipeluk di itu anak. Kamu jangan marah nak, sedekah emak tadi pagi bekerja, sedekah menolak bala. Itu kan konversi. Pernah dengar cerita tukang singkong? Tahun 80 dia berinvestasi 4 buntut singkong. Tapi di tahun 2004 dia dapat hadiah umroh dari anak kecil yang dibagi nih 4 buntut singkong. Di tangan saudara ini nggak jadi ilmiah nih, di tangan orang yang tidak menggeluti mikir itu. Dan saya dapat berkah ketika saya dihujat sama siapa aja tuh waktu itu. Wah nggak boleh tuh, tidak bertauhid ini begini. Wah saya penasaran, saya selidikin bener gak sih? Karena saya risau kalau obat sedekah yang saya kasih malah menjadikan orang ini tidak berakidah. Wah kan saya bahaya. Padahal hampir semua orang yang datang ke saya, solusinya saya bilang sholat malam sedekah. Kita teliti, begitu diteliti dapat rumusannya. Oh iya benar, umroh kan 1.200 US dollar, right? Bagaimana perjalanan investasi di tahun 80 bisa mengantarkan dia punya 1.200 US dollar? Kita bisa cek, gampang ngeceknya. 1 berbanding 700. Oke? Tahun 80 satu buntut singkong dijual nggak? Nggak, karena dibuang. Tapi 1 singkong utuh biasanya dipotong jadi berapa? 5. Berarti buntutnya ini punya 1/5 yang sama harganya. Cuman nggak ada yang tahu value-nya. Maka nilainya katakanlah 1/5. Kalau tahun 80 itu buntut singkong dijual 5 perak, berarti kita ketemu angkanya. 4 buntut singkong kali 5 perak, ya, kali 700. Kali lagi dong, 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun, kali 24 tahun dia tidak ketemu dan tidak dibayar sama Allah, maka hasil akhirnya kurang lebih 128 juta. Berdasarkan ayat yang tadi kita pelajari, kalau tidak 100%, 10-nya pun dapat. Ini yang terjadi. Ilmu eksak Pak ini Pak, asli ilmu eksak. Saya yang penasaran sama dunia korporasi, sampai sekarang belum mengakui itu. Padahal kita bisa hitungin mana rekening yang debt, piutang yang debt nggak ketagih mana sini. Tinggal kesediaan berbagi di depan. Nah yang jadi masalah kemarin saya diajak tuh sama
direksi salah satu bank terbesar di tanah air. Ternyata neraca keuangan mereka tidak mengenal teori sedekah di depan. Ini jadi pos apaan nih? Gitu. Bayangkan saudara, kalau ada orang bersedekah 10 kurang 10 dan bertahun-tahun dia lakukan, apa enggak luar biasa itu? Sedangkan saya ngasih ilustrasi ke bapak semua, saya memberi kepada seseorang 1 juta. Peraturannya, kalau saya beri ke dia 1 juta, maka dia harus potong 10%. Peraturan kedua, kalau dia dapat kelipatannya, maka potong lagi 10% dari kelipatan. Dan kita anggap rate-nya itu 1 tahun, bulanan. Jadi kalau ada portofolio perusahaan investasi, ini Quran mestinya nih menjadi sebuah manual book dari perusahaan investasi yang unlimited. Tapi saya tidak berharap memang saya jadi seperti itu ya. Enggak lah. Buat saya insya Allah ini udah cukup. Biar kalau memang nanti institusi, saya sampai bilang, saya kumpulin itu. Lo gaji gue sebagai CEO dan konsultan. Wajar dong. PPPA menggulirkan duitnya ini nanti. Tidak ada saya pun dia harus meng-hire kan konsultan profesional sama manajer investasi profesional. Karena duitnya nanti luar biasa nih. 20 miliar nih only the beginning pak. Dan insya Allah nih sampai Desember kelar 20 miliar. Sedangkan pembangunan itu bertahap. Nggak mungkin Desember kelar semua. Apa duitnya mau ditaruh begitu saja? Ntar dulu dong. Kita coba investasi di hal-hal yang sifatnya prudensial, tanpa modal aja dulu luar biasa, apalagi pakai modal. Ini tambah luar biasa lagi, subhanallah. Kita naruh nih kemarin 350 juta di pipa bawah tanah. Pondok udah kejamin 2 bulan 30 juta per bulan. Sekarang kan pengeluarannya 225 juta per bulan. Dari mulai toddler, playgroup, TK. Kalau ngambil dari duit itu pokok, waduh, berat judulnya ini. Quran ini seperti Allah itu the great CEO-nya gitu loh. The great owner-nya yang dia menghidangkan ini proyek investasi sama kita. Nih, tapi kita nggak ngaji. Bapak bayangin ilustrasinya nih, pertumbuhannya. Makanya judulnya itu adalah lihat kelipatannya, maka Anda akan berteriak, wow, kan gitu saya bilang. Kita lihat ya, 1 juta pertama, ini bulan pertama nih, sedekahnya 100 ribu. Di sini 900, tapi hasil akhirnya di akhir bulan menjadi 1,9. Betul nggak? Halaman 7. Ingat peraturan kedua, begitu dapat kelipatannya, tembak lagi, dang. Berarti Anda sedekah berapa? 190 Pak. Dari sini aja kita sudah kelihatan kita salah nih. Kalau Bapak kan sedekah konstan, right? Kalau udah posnya gocap, yuk gocap terus. Coba Pak, dari sini aja udah kelihatan kita weak, lemah. Coba dong sekali-sekali ngelihat Chinese, ngelihat Kristen, ngelihat orang-orang Katolik. Jangan dari sisi kecemburuan sosial kita saja, tapi bagaimana mereka bekerja dengan uangnya itu. Mereka Cina-Cina itu punya prinsip warisan nenek moyang dia nggak akan bawa 10% dari hasil penjualan dia, karena itu disebutnya uang sial. Kalau mereka bawa uang ini ke rumah, maka rumah mereka akan terkena sial. Hebat nggak Pak? Kita kan begini sedekahnya nih, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Begitu di level 1, duitnya tinggal selembar, kita sedekah nih. Naik lagi nggak? Naik lagi nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya begitu udah naik, keluarin lagi dong lo. Set. Begitu potong 11, jadi 11, 12 terus. Tapi kan kita enggak. Begitu di stay, di kondisi aman, berhenti kita. Aman sudah. Tahajud lewat, duha lewat, sedekah lewat. Bandingkan dengan cerita yang berikut ini. Halaman 8. Di bulan ke-8 investasi Anda dari yang mulai 100 ribu ini menjelma menjadi 169.835.631 rupiah. Udah mengagumkan belum? Harusnya sudah, karena investasinya dari 100 ribu Pak. Di bulan ke-11 belum nyampe genap 1 tahun, angkanya sudah nembus angka 1,1 miliar rupiah. Saya menghentikan perhitungan ini di angka bulan ke-15 dengan besaran investasi itu hasil akhirnya 15.181.127 rupiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi saudara perhatikan nih sedekahnya dia nih. Ternyata sedekahnya dia di bulan ke-15 itu mencapai 799.006.000 rupiah. Wow juga kan. Ketika saudara punya 10.000, sedekah 1.000 enteng tuh, deng. Tapi begitu saudara punya duit 200, sedekah 20, wah, ini mulai goyang. Ketika rezeki Anda naik, set,
Tapi sedekah saudara tidak begini juga, melainkan begini, maka ini menjadi berita pembuktian saja dari Allah yang kemudian Allah turunin lagi sesuai dengan angka nominal sedekah saudara lagi. Ilmu balok, kita diajarkan sedekah di depan. Begitu nih balok masih penuh, sikat di sini, dia naik lagi. Jadi nggak pernah habis nih, karena yang kita makan itu bukan dari pokok, tapi dari hasil investasi. Kalau kita kan bukan. Karena yang kita keluarkan adalah hasil pokok, sisa pokok. Jalan tol ada kembalian, itu yang kita sedekahin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat perhitungan tadi saudara. Pada bulan ke-8 investasi saudara 169 juta. Menjadi keniscayaan andai saudara betul-betul mulus, nggak ada halangan. Tapi kan masa depan nggak ada yang punya kecuali Allah. Dan hanya Allah yang tahu tentang masa depan kita. Ternyata di bulan ke-8 kita punya anak. Setelah sekian tahun kita tidak punya. Di tahun ini di bulan ke-8 kita punya anak. Saudara berhusnuzonlah kepada Allah Tuhan saudara, Tuhan kita semua. Itu yang dimaksud dengan konversi. Tapi kita kudu fair dong. Namanya Anda sudah mencabut investasi Anda, lalu menjadi anak. Malam kan kita berdoa tuh, ya Tuhan, mudah-mudahan ya Allah istri saya bisa melahirkan dengan selamat. Allah bekerja memerintahkan para malaikat mencari ada tidak amal dia untuk membuat dia punya doa dikabul. Kalau dari kita yang nggak punya, Allah akan cari ke atas. Oh ternyata orang tuanya rajin ngaji, orang tuanya rajin, nggak ada lagi, Allah cari terus ke atas. Set. Masih nggak ada juga, masih dicari lagi sama Allah siapa yang mendoakan dia. Atau barangkali pernah ada dia secara tidak sengaja atau apa, terus cari gitu. Kalau ini sudah dikonversi dalam bentuk anak, kesehatan, wajar dong di bulan 9 Anda nol lagi. Terjadi nggak di bulan ke-15? Mundur dong. Mundur berapa? Mundur 8 bulan dong. Jadi berapa di sininya? 23 bulan. Kalau Anda memulai di titik nol, Anda membawa dosa zina. Nah ini konversinya seumur ibadah saudara. Ini apaan? Ini saya bilang celakanya nih. Kita memulai di titik nol. Pada saat kan rata-rata orang yang datang punya masalah itu Pak, Ibu, kalau dia mau berkaca jujur sama dirinya sendiri, pasti di belakang punya riwayat kayak saya gitu. Ada baik kesusahannya, ada aja kesalahannya gitu loh, yang fatal. Makanya Allah mengajarkan, karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah nggak mau kita capek nih. Maka kata Allah sebelum lu sedekah, ada satu titik yang harus dilewati sama kita, namanya titik taubat. Ibarat kata kilometer sama Allah di reset dulu nih, klik. Jadi 000 baru jalan dulu. Tapi kalau orang nggak sempat taubat Pak, waduh ini bayarannya mahal. Dan Allah pun tahu, masih Allah tahu. Taubat kita pun barangkali tidak cukup, hantemannya kurang. Yang kita ketrik itu gunung karang. Maka Allah menyiapkan lagi. Apa yang Allah siapkan? Bulan puasa. Kalau para pezina, para pendoraka orang tuanya, para orang-orang yang makan korupsi, dia berkenan menyambut bulan puasa sebagai bulan pengampunan. Udah diampunin dari bulan Rajab. Ya Allah maha luar biasa, maha sayang sama kita. Tapi di sini kadang-kadang kita suka nggak sadar. Banyak orang udah titik nol, sama-sama nol. Dosa wes nol, kebaikan juga wes nol. Ini naik, tapi setiap naik turun lagi. Setiap naik turun lagi. Makanya saya bilang, ketika teori ini tidak terbukti, pasti ada yang salah. Bukan di sistem, melainkan di pelakunya. Baru sedekah 5 juta, udah ngomongin orang. Allah tunggu, istighfar nggak dia? Kalau nggak istighfar, jangan turunin dulu deh. Pasti udah dapat 50 juta nih. Tapi nggak bisa, nggak dikenal. Alamat pengiriman unknown. Status begitu kalau kita gambarin kayak Sinterklas no di sana kan begitu tuh. Unknown, tidak dikenal. Karena dia bukan godfather. Dia bukan ayah yang baik. Perjalanan dia menjadi ayah yang baik, menjadi perjalanan lamban dan tidaknya paket ini sampai ke tangan dia. Sama Pak. Dia jago betul cara ngotak-ngatik jadi kayak begitu. Itu ilmu kita tuh. Tahun 90 ada seorang tukang sapu yang mengawali karir dari seorang pengangguran. Saya percaya di hadapan saya adalah saudara-saudara yang bukan orang miskin. Tapi siapa yang tahu saudara tidak perlu tabungan? Mana ada yang tahu anak saudara benar-benar seperti saudara atau tidak? Oke, saudara saat ini tidak punya hutang, tidak punya penyakit. Siapa yang menjamin usia 65 saudara tidak butuh nilai investasi itu untuk penyakit saudara? Oke, saudara saat ini punya rumah mewah, nggak perlu lagi cerita dunia. Apa Anda miracle? Gue mau kemarin pengen dengerin Ustadz Yusuf aja. Tapi saya mengitik saudara semua. Saudara tengok istri saudara kelakuan seperti apa. Saudara tengok suami saudara kelakuan seperti apa. Apa nggak mau dia selamat? Sedangkan keselamatan yang lebih kita butuhkan kapan? Di kuburan. Konversi terakhir saya bilang itu ada setelah kita mati, Bu.
Kalau belum mati mah dia jalan terus. Tapi begitu kita udah game, berhenti konversi Pak. Saat itu kita udah nggak bisa lagi berbuat sesuatu. Kecuali berharap bahwa anak turunan kita bakal mendoakan kita. Tapi demi melihat kita semua nih, termasuk saya, siapa yang berani mengatakan saya disiplin mendoakan orang tua saya? Rasanya gitu, kita termasuk orang-orang yang tidak disiplin mendoakan orang tua kita. Berarti seperti itulah anak kita juga. Ayo, kalau bukan bergantung sama amal kita, sama amal siapa lagi? Anak kita baru 7 hari kita meninggal, ayo udah main biliar. Orang tua gue kemarin meninggal. Sambil begitu ngomongnya. Iya sama nih, orang tua gue juga meninggal kemarin. Nangis gak kita jadi orang tua di kuburan? Nangis itu. Ikut asuransi, pertanggungannya 4 miliar. Yang ditaruh di situ 100 juta. Terus kita mati, bini kita kawin lagi. Senep Pak, begitu duit turun yang nikmatin suami barunya dia. Rasanya pengen bangun aja dari kuburan, kita cekek tuh. Sini lu, gue yang bayar asuransinya lu. Enak aja lu pakai bini gue. Coba Pak, ya menyelamatkan diri kita sendiri. Maka ini menjadi lebih penting lagi tuh, keselamatan bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Tahun 90 si tukang sapu jadi kerjaan gak ketemu-temu. Riadoh si tukang sapu selama 40 malam ini yang saya mengajak saudara-saudara ikut. Dia capek Pak nyari, dia capek nyari. Dia datang ke seorang kiai, dia ngomong sama tuh kiai, pengen kerja. Si kiai menyarankan bangun malam. Kalau hidup pengen berubah, bangun malam. Ayatnya begitu bunyinya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Bangun malam kalau pengen berubah. Bismillah. Si pengangguran ini yang namanya sama saya Yusuf memulai nih dengan salat malam. Karena dia begitu berhasrat, dia jejak salat malamnya pakai target 40 malam. Dan ini saya kasih tahu sama ibu bapak sebelum bapak dan ibu protes ke saya, ini tidak ada sunnahnya. Nggak ada sunnahnya 40 malam, nggak ada. Tapi sebagai sebuah riyadhah, sebagai sebuah latihan, ibarat perusahaan kalau tidak menetapkan target keuangan. Dulu saya termasuk orang yang bilang begini, ngapain sih pakai hitung-hitungan segala, kalau emang mau baca la ilaha illallah ya baca sebanyak-banyaknya. Ternyata ketika kita tidak punya hitungan, kita jadi tidak sebanyak-banyaknya Pak. Jadi miss terus gitu. Beda ketika kita punya target, kita harus baca nih. Buktinya Rasulullah sendiri bilang kan, minimal kalian sehari baca 70 kali. Karena aku yang sudah dijamin saja oleh Allah tetap istighfar sebanyak 70 kali. Bicara target. Jadi saya bilang nggak ada sunnahnya nih. Cuma sebagai riadoh, oke banget nih angka nih. Paling tidak 40 malam kan selamat salat malam. Dia sholat Pak. Di surah As-Sajdah 32 ayat 16, Allah menyuruh kita memakai 2 sendal, tahajud dan sodakoh. Kalau cuma tahajud tidak di-closing dengan sedekah, maka separuh di perjalanan. Perjalanan yang dia butuhkan akan lebih lama kalau tidak dia booster dengan sedekah. Saya ngasih ilustrasi ya. Tahajud nih begini tuh, kalau cuma tahajud tuh. Lihat kaki saya tuh. Jinjit, yang namanya orang jinjit, nyampe nggak kalau saya mau jalan ke sana? Nyampe nggak? Nyampe. Tapi lama, susah payah, bisa jatuh lagi. Tapi kalau kaki saya 2, jalan dah. Kita bisa ngukur kapan nyampenya, di langkah keberapa nyampenya. Rupanya dia melakukan nih yang sedekah tanpa sengaja. Berupa apa? Berupa janji. Malam 10, malam 20, malam 30, malam 40. Di sini dia gelisah, kok belum ada tanda-tanda kerja. Saking pengennya kerja, maka doanya dia tambah. Saudara harus nambah doanya tuh, jangan kosong. Ya Allah, saya pengen punya anak ya Rob. Itu mah semua orang begitu. Ya Allah, kalau saya punya anak, saya mau potong sapi deh. Nah baru tuh mulai ada muatannya. Tentu kita belajar cara yang lebih hebat. Cara yang ketiga yaitu potong sapi dulu, baru kemudian minta sama Allah. Ya Allah, kalau nanti sapi itu engkau redo sebagai korban saya, sebagai sedekah saya, dan engkau tahu kami dengan istri saya sedang beriadah untuk mendapatkan anak keturunan, maka Rob, mudah-mudahan sedekah itu akan mengantarkan saya dan suami saya bisa punya anak. Jadi anak. Si tukang sapu janji waktu masih jadi pengangguran. Apa dia punya janji? Ya Allah, saya cuma butuh kerjaan, enggak butuh gaji. Wah, cakep nih. Dia kunci Pak, mati tuh. Barangkali mentakdirnya jadi orang kaya kali dia. Kalau nanti saya kerja ya Allah, maka gaji itu akan saya sedekahkan semuanya. Ya namanya gue lagi susah kan.
Tapi kan Allah maha mendengar, lo mau susah ke mau enggak ke, tapi itu kan kalam. Dan Allah memang selalu tergerak untuk membuktikan kepada kita. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya Allah jabanin. Oke. Benar begitu? Oke. Belum nyampe Riyadho ke 40, dapat nih kerjaan. Ada teman dia bilang, ada yang nyari pegawai noh. Berangkat nih dia dengan CV-nya. Begitu berangkat, ditolak CV-nya. Nggak usah pakai CV-CV-an mas, KTP-nya aja sini. KTP doang pak. Iya KTP-nya aja. Nanti pekerjaan saya apaan ya? Posisi saya di mana? Jawab si orang ini, posisi sampean bisa di lantai 3, bisa di lantai 2, bisa di lantai 1, bisa di depan, bisa di belakang, tergantung deh mana yang kotor itu tempat sampean. Cuman tersisa satu lowongan yaitu office boy. Barangkali kalau posisi kita bukan dia, kita akan bilang capek-capek gua tahajud 40 malam hasilnya cuman office boy doang kan. Tapi karena dia bukan kita, dia terima. Oh dia butuh kerjaan, eksistensi nih. Sekali lagi, do not stop berlaku sama dia. Kita perlu niru dia. Sebenarnya dia sudah selesai pak dengan keinginannya. Udah dapat belum? Apa keinginannya? Kerja, right? Udah nih. Harusnya selesai itu dia. Udah harus no tahajud. Tinggal mengclosing satu saja. Sedekahnya buktiin. Kalau enggak, maka pekerjaan office boy-nya dicabut sama Allah. Dan bapak ibu akan saksikan, kalau dia tidak melanjutkan sedekahnya di bulan-bulan berikutnya, maka dia akan Allah kunci menjadi office boy. Dan itu yang terjadi pak, sama seluruh, bukan seluruh, rata-rata tukang bangunan kita, penggali jalanan, apa yang lain, itu begitu. Nggak ada amal yang ngangkat dia. Ada set, lain set, iya tapi lu tanya, pasti lain. Begitu nyangkul, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bawa nafkah buat istri saya. Oh ya udah jadi sedekah itu. Pasti beda. Kapan bedanya? Nggak tahu. Anaknya kah yang ngangkat dia nanti? So lihat bapaknya Asep. Saya sampai bilang sama dia, nanti aneh balik lagi. Nah, antum jadi orang kaya. Antum amalnya udah banyak nih. Anda cuma butuh jarum doang dikit. Turun ke bawah. Kalau enggak, maka ini akan tumpahan doang judulnya. Tumpahan aja. Tumpahan. Logika saya masuk apa enggak ini? Kasihan terhadap imam-imam masjid yang tidak mencintai sedekah. Susah loh pak bertarung sama ekonomi itu. Maka lebih baik didorong nih membuat bersedekah supaya dia hebat juga ekonominya itu, dan dia tidak nilep uang masjid, tidak menjadi ustadz yang pakai tarif, malu dengernya sampai 50 juta, 55 juta. Ada jeda ke Jumatan. Begitu jeda ke Jumatan, wali kotanya ngomong sama ajudannya, beliau sholat Jumat bareng saya dah. Oh saya mesti izin dulu pak. Oh ya izin dah. Begitu izin nambah 15 juta. Apaan itu? Berobat kudu bayar begini, kudu bayar begitu. Iya bener sih, namanya dokter kan bayar. Ya, emang lu dokter, yang lu jual zikir kan, pakai gitu kan dong. Profesional aja, lu dagang aja jadi ustadz, dagang kayak gua lagi dagang. Tapi tidak semua ustadz bisa dagang kan? Ya kita bantuin dia. Kita datang ke ustadz di rumah kita, ustadz, anda bikin warung deh. Oh kok cakep. Kita tolongin juga dong dia pada. Bapak ibu yang dirahmati Allah, si tukang sapu kerja. Di level tahajudnya udah beda kerasa. Kenapa kerasa? Ternyata rintik pak. Harusnya ini menjadi garis finish nih. Ternyata terus dia 41, 42, 43, 44, 45, 46 sampai akhir bulan. Masya Allah. Itulah kita pak. Saya dari Tangerang kemari, kalau saya naik bus maka saya harus ke Ciledug. Dari Ciledug saya akan naik lagi ke Lebak Bulus saya akan naik lagi Ragunan saya akan naik lagi kemari. Ada 4 terminal saya lewatin. Saya tidak akan nyampe kemana-mana kalau saya cuma nyampe Ciledug saja. Habis itu selesai saya pulang lagi. Dia tidak, dia terusin. Itulah kalimat mukaddimah saya. Don't stop, jangan berhenti. Begitu kerja 28 hari, gajian. Berapa gajinya? Saat itu 250.000. Ditambah bonus yang lain-lain 400. Lihat rumusnya, 400 dikurang 400 bukan 0 tapi 4 juta. Kalau dia konstan bersedekah 400 kita lihat berapa dia punya saving. Oke? Bulan pertama, bulan kedua 4 juta lagi. Ini tidak terpakai nih pak, pasti yang dia pakai pasti ukuran dia punya gaji ini emang. Berarti dia punya saving 3,6 di bulan kedua dia udah punya 7,2. Begitu gajian bingung nih dia. Kayak saya udah ngucap tapi tahu angkanya 4,4 miliar. Walaupun belum kelihatan saat itu, belum tentu juga saya dapat 4,4 dari mana judulnya. Tapi angka yang disodorkan sama penerbit sekian stat. Si tukang sapu ngelihat, ya Allah punya janji ini. Janjinya tidak koma kan, titik tuh. Harusnya kan begini nih, ya Allah kalau saya nanti kerja nih ya, gaji pertama deh saya sedekain. Gitu toh. Ini mah semua juga karyawan begitu tuh, gaji pertama habis buat ibunya, buat. Padahal kalau dia terusin ya begini. Tapi karena dia udah janji, dia lewatin 400 itu. Malam itu juga dia lewatin. Habis. Besoknya bengong pak. Bulan kedua, hari pertama bengong. Oh nggak ada duitnya. Kan kita sering bilang makan apaan Ustaz kalau duit disedekain semua.
Justru makin hebat. Begitu saudara punya anak sakit, punya duit cuma 2 juta, 2 juta yang saudara sedekahkan, kontrolnya makin hebat ke atas. Peta akomplinya makin top. Rob, kau lihat, kalau tidak engkau turun tangan langsung mengoperasi anak saya udah gak punya duit lagi. Udah buat orang duitnya. Barangkali tidak perlu pisau bedah lagi, karena saat itu Allah yang turun. Tapi kalau Allah masih lihat kita masih punya sejuta, lihat jalan dulu dah sono. Yang terjadi berikutnya adalah Pak, the miracle. Dia tuh terbengong-bengong melihat hasil akhir bulan kedua. Hari pertama Allah udah pulangin dia dari tempat. Sayang saya tidak bisa menyebut institusinya dan tidak juga bisa menyebut orangnya. Tapi 1-2 orang yang hadir di sini sudah mendapatkan keberkahan ketemu dengan dia. Pak, biasa Pak, anak orang kaya jadi kaya. Tapi kalau dia, luar biasa. Dari perjalanan saya ngajar financial solution di perusahaan tempat dia bekerja, nanti timbul pertanyaan nih, kok masih kerja Sat? Iya, saya pun nanya begitu, kok Anda masih kerja? Apa dia bilang? Saya kejebak janji Sat. Janji saya pokoknya kalau saya kerja, gaji akan saya sedekahkan sama Allah. Maka saya nggak pernah berhenti kerja karena itu masalah itu tadi. Di perjalanan dia cerita, hampir Mas dia bilang, aku menyetop di bulan pertama itu aja udah. Saya yakin Allah juga maha tahu lah. Ya Rob, bulan ini aja deh ya, bulan besok mah enggak. Tapi Gusti Allah mulangin duit saya Mas di hari pertama di bulan kedua. Aku lagi bengong gitu di depan motor. Piye ini? Apa kalau bahasa Betawinya duit gue udah habis gitu kan? Udah entek gitu. Betul ya? Datang orang nitipin motor Pak, temen SMK mau ke kuliah untuk dijualkan di situ. Oke, tak jual ke. Tapi ada komisinya enggak gitu. Oh, pokoknya beres. Nah, hari itu juga closing. Begitu duit dibayarkan sama temen dia, dicabut berapa lembar tuh. Seret, enggak pakai dihitung, dikasih ke dia buat sampean. Buat sampean nih itu 400.000. Pak, mestinya buat orang yang beriman itu tuh brosur tuh. Masya Allah, kemarin baru 400, sekarang 400 ya. Makasih ya Allah udah mulangin duit saya. Apalagi ada hadis dari Rasulullah, bal yasdat, bertambah dan bertambah. Subhanallah. Hari pertama ada karyawan yang tidak bisa tuh starter motornya. Nitipin lagi sama dia. Nitipin kunci, nitipin duit 100.000. Tolong bawa ke bengkel besok, ini duitnya. Rusaknya apa Pak? Nggak bisa starter. Boleh saya periksa? Oh boleh, pulang. Begitu pulang sepi dia periksa, ternyata cuman busi kotor. Diamplas dong sama dia. Bunyi. Aman nih duit 100. Bandingkan saudara bekerja dengan Allah. Apa enggak miracle nih? Bandingkan Anda bekerja dengan manusia dan bekerja dengan Allah. 400.000 dibagi 30 hari dengan 10.000 sekian. Betul? Tapi ketika bekerja dengan Allah minimal 10 kali lipat dari sedekahnya tuh. Belum ngitung dari tahajudnya. Tidak aneh kalau ternyata per hari dia bisa dapat 200.000. Sampai dia cerita saya ngakak. Apa dia bilang? Anak permisi doang jadi duit. Kita kan bingung. Maksudnya gimana? Saya permisi. Misi Pak. Sini. Ini buat ente. Masya Allah. Pak, motornya udah beres Pak. Cuman businya doang. Oh makasih ya. Dibawa ke bengkel mana? Enggak Pak, saya bener sendiri. Ini duitnya. Oh yes, buat kamu. Buat kamu Pak. 100.000 tuh sehari udah. Bandingin. Cobaan. Artinya saudara ya tetap saja di pekerjaan saudara. Tetap saja di usaha saudara. Nggak usah mikirin tambah modal. Nggak usah pikirin lagi masuk ini. Nggak usah. Pikirin aja supaya nanti malam bangun. Besok pagi bersedekah. Malam bangun. Besok pagi bersedekah. Malam bangun. Besok pagi bersedekah. Selesai. Iya om, kita sering mempersulit diri kita kok. Kita lembur 30 malam kita mau Pak. Tapi untuk menyisihkan sholat malam dari 30 malam semalam saja nggak mau kita. Padahal bayaran saudara kalau sujud 1 malam khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Siang hari kedua, udah cerita hari kedua nih. Ibu-ibu katanya di lantai 2 manggil dia beli ketoprak. Berangkatlah dia turun lagi. Beli itu toprak 2.700. Duitnya 50.000. Berapa kembaliannya? 47.300. Sudah makan? Sudah Bu. Kalau sudah ambil buat kamu. Pokoknya mendadak bulan itu kalau kata orang Kristiani dia menjadi orang yang diberkati. Kalau kita mabruk alaih, menjadi orang yang diberkahi. Yang namanya orang dagang Pak pasti ada the big kang taunya nih, ada untung gedenya. Barangkali Allah udah memandang nih, udah kebanyakan nih turunin buat dia. Lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ntar kita mundur dulu ya. Ini bulan 0, ini bulan 1. Saya bilang kebanyakan para karyawan berhenti sampai di sini, akhirnya dia karyawan terus. Tapi dia tidak menyadari bahwa hasil akhirnya ternyata 4-10 juta rupiah. Dia jadi nggak perlu lagi sama gaji 400 Pak. Sehingga tadinya dia pengen ralat, nggak jadi diralat, malah dia maju tuh ke kasir. Pokoknya kalau gaji saya nggak usah dikasih ke saya lagi deh, supaya saya nggak kegoda masalah ikhlasnya. Pokoknya udah lewatin aja sampai sekarang tuh.
Posisinya udah jadi protokol. Kerjaannya tukang jemput direksi dari Jakarta. Dia terusin. Di sini kan mulai nih, do not stop nih. Bahasa agamanya udah belajar tadi kita, istiqomah, mujahadah, mudawamah. Dalam bahasa orang-orang Jawa barangkali ngelakonin gitu. Ngelakonin, kalau orang Betawi bilang ngedawamin, dijadiin pakaian gitu. Dahsyat Pak, dahsyat. Dan kalau udah banyak tuh pilihannya kita bisa pilih tuh. Ada seorang ayah nanya sama saya, nggak dapet tuh Ustaz. Saya udah mancing. Iya, lu pas-pasan sih modalnya. Kalau lebihin, ini kesini dapat, kesini dapat, kesini dapat, kesini dapat. Perhatikan ya, lihat saya bilang skema investasi di jalan Allah. Bulan pertama, 2, 3, 4. Tadi saya bilang di sini kan 23 bulan dah. Ternyata dia di tahun kelima Pak. Tahun kelima Allah break, mirip seperti si Sulam, tukang bubur naik haji. Tiap bulan dia nabung 2.000 per hari, 1 bulan 500.000 atau 250.000. Begitu 2 tahun Allah udah anggap cukup. Begitu closing 2 tahun, ternyata dia punya nomor tabungan keluar sebagai pemenang The Great Reward Mercy New Ice E200 kompresor. Dan kita bisa meminta sama Allah membreak. Ya doa Anda itu sebenarnya Anda meminta di break. Begitu anak saudara panas, kita meminta toh. Ya Allah, anak saya panas, tolong turunin. Itu skemanya jalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun kelima, 96 kurang lebih begitu dia cerita, 95-96. Ada kejadian yang membuat dia untung besar. Direksinya masuk, di belakang mengeluh tentang pusing. Dia jual tanah nggak laku-laku, ini mau masuk, ini masuk itu lah pokoknya. Si sopir protokol nih nanya, boleh nggak kalau saya jualin? Emangnya punya duit? Loh saya nggak punya duit Pak. Madura nih emang orangnya. Loh saya nggak punya duit Pak, tapi saya punya Allah. Nanti tak bawa ke Allah malam, Allah nyariin pembelinya buat saya. Itulah surah Al-Muzammil Pak. Itu yang diajarkan sama Mu'alim Syafi'i Azami almarhum yang tadi putrinya ada di sini. Itu kiai besar di Jakarta. Waktu saya datang ke dia mengeluh, Kiai mana ini utang kok nggak lunas? Kata tuh Mu'alim nyarinya di mana? Kok nyari solusi nggak selesai-selesai? Coba dong nyarinya di kamar. Lah kan saya bingung, masa nyari di kamar? Rupanya suruh tahajud, karena kalau tahajud bukan nyari, diantar, karena Allah yang nganterin tuh. Bapak baca surah Al-Muzammil dari ayat 1 kurang lebih sampai ayat 7 atau 10 lah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nashi'atal laili ashaddu wat'aw aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika 7 wadhkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Kata Allah bawa sini. Kalau sudah dibawa lewat tahajud, bunyinya ayat 8 yang bunyi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Aku yang akan jadi wakilmu. Cakep gak tuh? Anak pengen ke Jermannya nggak? Urusan Allah aja udah, kita mah sujud aja. Hasil kan? Hasil nggak? Nggak pernah bohong Allah mah. Pasti hasil, doa aja hasil apalagi amal. Kejadian itu. Karena transaksinya bukan transaksi biasa, bagi hasil Pak. Kalau kata orang mah belas mangka gitu. Ada nggak calo model kayak gitu? Banyak Ji. Ya udah Pak, kalau emang udah begitu mau buntu, sini saya kerjain. Tapi bagaimana nih urusannya? Ternyata begitu deal hanya dalam proses berapa minggu gitu. Dia tracknya udah punya nih. Begitu tracknya udah punya kan mau dimuatin apa aja boleh dong. Keretanya udah ada Ji, kereta pengangkutnya. Maka malam itu dengan 3 minggu berikutnya dia cuma naruh aja tuh, naruh tanah bosnya tuh di situ. Bapak ibu udah punya Pak, udah punya truk itu. Siapa? Itu anak-anak PPPA tuh. Taruh. Naroknya itu dengan bapak closing juga dong. Lah kalau mereka tahajud, bapak enggak ya bagaimana ceritanya? Dorong mobil kan juga harus ada yang gigi 2. Kalau dorong mobil nggak ada yang gigi 2 mana bisa? Yang hebat lagi-lagi do not stop dia. Dia dapat 1,2 miliar. Kalau kita saya bilang tadi begitu dapat 1,2 berhenti Pak, udah aman. Salah nggak? Ya nggak salah Pak, ini ibadah sunnah Pak. Mana ada salahnya ibadah sunnah. Tapi kan saudara pengen kejaga kualitas hidupnya. Maka saya sering bercanda sama teman-teman yang pada susah. Lu jangan ngelihat gua nggak puasa. Kalau gua mau udah vitamin, udah bukan obat, udah vitamin. Judulnya la in syakartum la azidannakum. Kalau jenengan mah wajib. Orang mukanya lagi hitam begitu, susah. Koyok di mana-mana. Ketika bapak sudah lewat masa krisis, ini jadi vitamin Pak. Kapan diperluin lah kan hidup nggak tahu masa depan kayak apa. 1,2 sama dia dibelah Pak. 900 juta jadi jalanan, jadi masjid, jadi musola, jadi haji, jadi ini, jadi itu Pak. Allahu Akbar, saya menghela napas itu begitu sampai di Bandara Juanda. Subhanallah.
Ini nih dia, ini nih. Saat itu saya masih punya keajaiban sedekah, saya angkat dia. Ayo mas. Orang aku masih itu. Pada saya bilang kalau anda mau cerita, dahsyat nih. Saya masih di sini masih ya itu pilihan. Ada orang-orang tidak mau cerita karena takut ria, ya pilihan. Kalau saya memilih cerita karena saya merasa saya perlu uswatun hasanah. Ketika saya cerita saudara ngikutin, jadi uswatun hasanah. Nah itulah ketika ketemu sama saya di tahun 2005 kurang lebih, dia cerita bahwa aset perusahaan dia sekarang sudah 15 miliar rupiah. Bagi saya tidak penting masalah dia punya aset perusahaan berapa, tapi metodologinya Pak. Ingat si Butut Singkong, ternyata secara metodologi clear, terbukti, teruji secara klinis kira-kira begitu. Wajar dia dapat $1.200 karena perjalanan seperti itu. Apakah kalau tukang-tukang singkong yang lain mengikuti itu akan terjadi? Oh pasti Pak. Ada yang bercanda, itu baru buntutnya. Bagaimana dia kasih palanya? Buktiin dah, lo kasih palanya. Dan Allah nggak bakal kekurangan pembendaharannya dia Pak. Nggak bakal kekurangan. Kita abisin nggak bakal kekurangan. Kita berdoa, ila hadrati habibina wa syafi'ina. Muqurrati a'yunina maulana Muhammadinil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'anu, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami dapat pada hari ini menjadi keyakinan di hati dan pikiran kami. Dan kemudian kami mohon padamu ya Rabb, agar keyakinan ini berbuah menjadi amal saleh. Allahumma ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Mughni ya Ma'budu ya Mawjud, ya Mufarrijal humuma ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat, barangkali hadir di sini orang-orang yang nanti saya tidak sempat lagi berbicara dengan mereka. Barangkali hadir di sini ya Allah, orang-orang yang kepingin betul konseling dengan saya, tapi waktu tidak mengizinkan. Engkau bangkitkan saja keinginan dia untuk bertahajud dan bersedekah, supaya dia bisa merasakan ya Allah apa yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Kama ataita ibadakas salihin. Allahumma ya Allah, antarkan kami pada derajat mahabbah ilaika ya Allah. Hantarkan kami pada derajat mengerjakan sesuatu karena cinta padamu ya Allah. Hantarkan kami pada pekerjaan-pekerjaan ibadah yang itu merupakan pekerjaan, bukan pekerjaan ibadah doa, tapi ibadah syukur ya Allah. Itu manakala kami bangun tahajud karena kami masih hidup, manakala para istri bangun karena dia masih punya suami, manakala para anak bangun karena orang tuanya masih hidup, manakala para karyawan bangun tahajud karena dia bersyukur padamu, Engkau masih memberikan pekerjaan buat dia. Allahumma ya Allah, di tengah dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Rabb, istajib doa'ana ya Allah, abulkan doa kami. Ighfir lana ya Ghafur, ighfir lana ya Ghafur, ighfir lana ya Ghafur, wa ya arhamar rahimin irhamna. Maafkan kami ya Allah dan sayangilah kami. Selamatkan juga anak keturunan kami ya Allah, dan berikan ridha-Mu atas ikhtiar kami ya Rabb. Barangkali juga seusai acara ini ada yang kemudian bangun besok pagi tanpa dia bangun malam pada malam hari ini. Jangan buru-buru Engkau memvonis ya Allah bahwa dia punya ilmu sia-sia, barangkali dia kecapean ya Allah. Dia perlu waktu untuk menyesuaikan ilmu ini dengan amal ya Allah. Tapi ya Allah, wadkhilna ya Allah ibadakal mukhlasin. Tapi masukkan kami ya Allah kepada hamba-hambamu yang beramal saleh dan ikhlas. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.